football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Inter umumkan Handanovic positif corona. Inter menghadapi Sassuolo di Giuseppe Meazza dalam lanjutan Liga Italia akhir pekan nanti. Pada laga tersebut, Nerazzurri nantinya tidak bisa diperkuat kiper Handanovic selaku kapten tim. Pria 36 tahun itu dinyatakan terpapar virus corona berdasarkan hasil tes Rabu 17 Maret 2021 pagi waktu setempat. Inter mengumumkan hal tersebut dalam rilis resminya di situs resmi klub. Internazionale Milano mengumumkan bahwa Samir Handanovic dinyatakan positif COVID-19 setelah tes yang dilakukan pagi ini dan hasilnya baru saja diterima. Bunyi pernyataan Inter. AC Milan tertarik datangkan bek Barcelona. AC Milan berencana untuk membeli bek kiri baru di musim panas nanti. Sosok Junior Firpo dilaporkan bakal jadi buruan Rossoneri. Menurut laporan dari Calciomercato, Pioli sangat tertarik memboyong Firpo ke AC Milan. Firpo sendiri bisa dikatakan tidak bermain cukup baik di Barcelona. Ia kesulitan menggeser Jordi Alba di pos bek kiri Barcelona. Namun Pioli kabarnya sudah mengamati sang bek sejak ia berada di Real Betis dan ia percaya Firpo bakal menjadi pemain yang krusial untuk timnya. Digosipkan ke Barcelona, Lyon PD bisa pertahankan Memphis Depay. Presiden Lyon, Jean-Michel Aulas angkat bicara mengenai spekulasi masa depan Memphis Depay. Ia optimistis bahwa sang pemain akan bertahan di Groupama Stadium musim depan. Aulas mengkonfirmasi bahwa pihaknya masih ingin mempertahankan Depay. Mereka sudah memberikan tawaran kontrak baru untuk sang pemain dan ia berharap Depay menerimanya. Terkait Haaland dan Mbappe, La Liga realistis. Haaland dan Mbappe menjadi sorotan saat ini. Keduanya disebut pemain muda terbaik dan berpotensi menjadi bintang masa depan. Haaland di usia 20 tahun sudah memperlihatkan ketajamannya, sementara Mbappe masih memperlihatkan konsistensinya. Ketajaman keduanya membuat banyak raksasa Eropa, Real Madrid dan Barcelona disebut tertarik merekrutnya pada musim panas nanti. Jika datang ke La Liga, maka Haaland dan Mbappe bisa saja menggantikan peran Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai bintang utama kompetisi. Messi saat ini diambang pintu keluar Barcelona, sementara Ronaldo sudah angkat kaki dari Spanyol sejak 2018. Menanggapi kans Haaland dan Mbappe ke Liga Spanyol, Presiden La Liga yakni Javier Tebas malah ragu. Dia menilai krisis finansial bakal menyulitkan tim-tim besar merekrut pemain pada musim panas nanti. Rumor kepergian Donny van de Beek sedang hangat. Rumor soal kepergian Donny van de Beek dari Manchester United pada akhir musim ini sedang ramai dibicarakan. Tidak mengejutkan, sebab kesempatan bermain buat pria berdarah Belanda tersebut sangatlah minim. Selama sebulan terakhir, Van de Beek harus menepi dari lapangan karena mengalami cedera. Namun permasalahan tersebut tidak menghalangi isu yang berkata kalau sang gelandang berniat berganti seragam musim depan. MU beri kontrak baru ke Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer sudah dikontrak Manchester United sejak tahun 2019. Setahun sebelumnya, Solskjaer masih menjabat sebagai caretaker manager. Musim lalu, Solskjaer mampu membawa Setan Merah finish di peringkat ketiga. Musim ini, Setan Merah bercokol di peringkat kedua klasemen Liga Inggris sementara. Dilansir dari Mirror, tampaknya pihak klub Manchester United masih mempercayai Ole Gunnar Solskjaer. Rumornya MU mau menambah kontrak pria asal Norwegia tersebut. Solskjaer sendiri dikontrak sampai tahun 2022 mendatang. Manchester United diyakini bakal menambah kontrak Solskjaer 2 tahun lagi. Arsenal versus Olympiakos, The Gunners penuh keyakinan. Skuad The Gunners sukses memetik kemenangan 3-1 pada leg pertama. Hasil itu sekaligus membuat Arsenal memenangkan 3 dari 5 pertemuan terakhir dengan Olympiakos. Hanya saja, Arsenal justru menelan kekalahan pada 2 kesempatan terakhir menjamu Olympiakos di Emirates Stadium. Hal itu tentu memberikan sedikit kekhawatiran.
Namun hal itu tampaknya tak terlalu mengganggu pikiran pelatih Arsenal Mikel Arteta. Pasalnya Arsenal memang sedang dalam momentum positif setelah tak pernah kalah pada 5 laga terakhirnya, termasuk meraih 4 kemenangan. Chelsea versus Atletico Madrid menang 2-0, The Blues mantap ke perempat final. Chelsea menjamu Atletico Madrid di Stamford Bridge. Anak asuh Thomas Tuchel membawa modal keunggulan agregat 1-0 yang didapat pada leg pertama. Agregat itu bisa ditambah pada leg kedua. Chelsea menang 2-0 di kandangnya lewat gol Hakim Ziyech pada menit ke-34. Dan Emerson Palmieri di masa injury time. Plays it on now to Emerson. Wow, what an introduction that is. Hasil ini memastikan Chelsea maju ke perempat final Liga Champions dengan agregat 3-0. N'Golo Kante dan kawan-kawan menjadi wakil Inggris ketiga yang lolos ke 8 besar setelah Liverpool dan Manchester City. Bayern versus Lazio, di Rotten melaju mulus ke perempat final. Bayern menjamu Lazio di Allianz Arena di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-33 lewat penalti Robert Lewandowski. En dit is hoe je een penalty neemt. Pasukan Hansi Flick kemudian mampu menggandakan kedudukan di menit ke-73 lewat Erik Choupo-Moting. Heerlijke bal door het midden tot 2 keer toe. En daar is Erik Maxime Choupo-Moting. Lazio hanya mampu menipiskan ketinggalan dari gol Marco Parolo di menit ke-82. Draai de bal van Pereira en daar is de eretreffer. Kemenangan 2-1 membawa Bayern melaju ke babak perempat final. Mereka unggul agregat 6-2 atas Lazio. Sementara, dengan tersingkirnya elang ibu kota, Italia tidak punya wakil di babak perempat final. Mandul 2009 hari, Luis Suarez semakin terkutuk di Liga Champions. Kegagalan Atletico Madrid di Liga Champions 2020-2021 diiringi oleh bertambah panjangnya durasi kutukan Luis Suarez. Selama hampir 1 jam beredar di lapangan, Suarez cuma melepaskan 1 tembakan. Kegagalan mencetak gol di markas Chelsea sekaligus memperpanjang rekor negatif Suarez. Kini Suarez sudah hampir 6 tahun puasa gol dalam partai tandang Liga Champions. Lebih rinci, mantan pilar Ajax Amsterdam itu telah mengalami paceklik gol tandang selama 2009 hari. Terakhir Suarez mencetak gol tandang di UCL saat melawan AS Roma pada 6 September 2015. Hajar Atletico, Tuchel torehkan rekor fantastis. Chelsea berhasil lolos ke perempat final Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan agregat 3-0. Dalam kemenangan ini, Thomas Tuchel berhasil menorehkan catatan fantastis. Dilansir dari Opta, Chelsea tak terkalahkan dalam 13 pertandingan mereka di bawah asuhan Thomas Tuchel di semua kompetisi. Ini menjadi start tak terkalahkan terlama yang pernah dilakukan oleh manajer The Blues dalam sejarah klub. Usai Haaland dan Sancho, Chelsea kembali bidik bintang Borussia Dortmund. Santer disebut membidik Erling Haaland dan Jadon Sancho, Chelsea kini justru jadi kandidat kuat untuk memboyong bintang Borussia Dortmund lainnya, Mahmoud Dahoud. Tim asal London itu pun menjadi favorit untuk memboyong Dahoud dibandingkan para klub peminat lainnya. Pasalnya, gelandang asal Suriah itu punya kedekatan khusus dengan Thomas Tuchel. Chelsea sendiri berniat memboyongnya demi mengantisipasi kepergian Jorginho atau N'Golo Kante. Namun mereka harus mewaspadai Manchester City yang juga ingin memboyong Mahmoud Dahoud di bursa transfer musim panas nanti. PSG bantai pemuncak klasemen Ligue 1 di Coupe de France. Laga panas tersaji pada babak 16 besar Coupe de France antara Paris Saint-Germain versus Lille di Parc des Princes Rabu 17 Maret. Les Parisiens menang telak dengan skor 3-0. 3 gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Mauro Icardi di menit ke-9. Dan brace Kylian Mbappe di menit ke-41. Dan injury time babak kedua. Jalot hesitated, that allows Mbappe to get in behind. Kylian Mbappe! Skor 3-0 untuk kemenangan PSG bertahan hingga laga usai. Armada Mauricio Pochettino memastikan tiket ke perempat final Coupe de France.
Real Madrid siap jilat ludah demi datangkan bintang 850 miliar rupiah milik AC Milan. Real Madrid siap menjilat ludah sendiri di bursa transfer musim panas nanti dengan memulangkan kembali Theo Hernandez yang dulu mereka jual ke AC Milan. Dilansir Sempre Milan, penampilan gemilang Theo Hernandez pun menarik perhatian raksasa La Liga Spanyol Real Madrid. Dengan performa Ferland Mendy yang terbilang tak istimewa dan bakal hengkangnya Marcelo, Hernandez dinilai layak menjadi bek kiri utama Los Blancos musim depan. Meski demikian, upaya memboyong Hernandez dari San Siro di bursa transfer musim panas nanti terasa bagaikan menjilat ludah sendiri bagi Real Madrid. Meski dulu sang bek kiri hanya dijual dengan harga 20 juta euro ke AC Milan, namun Rossoneri kini mematok harga sedikitnya 50 juta euro atau sekira 850 miliar rupiah untuk pemain 23 tahun itu berkat penampilan apiknya dalam 2 musim terakhir. Realistis, klub akui Liverpool sulit masuk 4 besar Premier League. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui bahwa saat ini nyaris mustahil bagi The Reds untuk bisa finish di zona 4 besar Premier League dan mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Pasalnya ada tim-tim lain seperti Chelsea dan Tottenham yang juga bersaing untuk masuk ke zona tersebut. Mencapai kualifikasi Liga Champions melalui Liga akan sulit, kami tahu itu. Anda biasanya tidak memenangkan Liga Champions sendiri dalam 1 tahun dengan kekhawatiran cedera sebesar yang kami miliki, tutur Klopp. Jika tak dapat kontrak baru, bek tua Juventus pertimbangkan pensiun. Bek tua Juventus, Giorgio Chiellini dikabarkan mempertimbangkan untuk gantung sepatu pada akhir musim ini. Itu karena Juventus tak kunjung menyodorkan kontrak baru. Kontrak bek berusia 36 tahun itu bersama Bianconeri akan berakhir pada 30 Juni 2021. Selain itu, Chiellini juga mendapatkan kesempatan bermain yang sangat terbatas pada musim ini. Salah satu alasan Chiellini jarang dimainkan pada musim ini karena cedera yang kerap dialaminya. Pada musim ini, dia sudah menderita cedera berbeda yang mengganggunya. Hingga kini belum ada kejelasan terkait kontraknya yang bakal berakhir sebentar lagi. Namun menurut laporan Football Italia, Chiellini mempertimbangkan opsi pensiun jika tak dapat kontrak baru. Lutut Paulo Dybala sembuh tapi masih sakit. Paulo Dybala mulai melihat harapan. Bintang Juventus asal Argentina ini sudah melahap sesi latihan setiap harinya meskipun belum bergabung dengan rekan setimnya. Media Italia Tuttosport mengabarkan secara klinis Dybala sudah terbebas dari masalah lututnya selama ini. Satu-satunya hal yang menghalangi sang penyerang menjalani rutinitas bersama si nyonya tua adalah rasa sakit yang masih dirasakan. Manajemen Juventus dikabarkan tengah menjajaki memberi kesempatan bermain pada Dybala di laga lawan Benevento setidaknya untuk 10 menit, namun secara realistis memainkannya di duel lawan Torino setelah rehat internasional jadi lebih masuk akal. Demi Locatelli, Juventus siap jual Rabiot. Juventus dikabarkan bakal melepas Adrien Rabiot pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut Calcio Mercato, Juve siap menjual pemain internasional Prancis itu agar bisa mendapatkan dana segar yang bisa digunakan untuk mendatangkan Manuel Locatelli dari Sassuolo. Jika skenario itu terwujud, tak sulit bagi Rabiot menemukan klub baru. Sejumlah tim Inggris kini sedang meminatinya. Pelatih Carlo Ancelotti kabarnya ingin menarik sang gelandang ke Everton. Namun The Toffees tidak sendiri, kabarnya Manchester City juga kepincut pada Rabiot. Belakangan, kubu biru langit itu terus dikaitkan dengan mantan pemain PSG tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!